Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kalian sehat semua kan? Kita tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita ke hukum Hess. Perhitungan perubahan entalpi atau delta reaksi tanpa melalui suatu percobaan dapat dikerjakan dengan menggunakan hukum Hess. Menurut Henry Hess, bahwa perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Kalau reaksi sama dengan kalor pada tahapan-tahapan reaksinya, maka delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan seterusnya menjadi delta Hn. Oke? Untuk memahami hukum Hess ini, perhatikanlah contoh reaksi pembakaran karbon berikut ini yang dapat kita lakukan dengan dua tahap. Nah, jika kita melakukannya dalam satu tahap, maka persamaan reaksinya karbon kita reaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida. Nah, ini kita nyatakan sebagai delta H1-nya. Dengan harga delta H-nya sama dengan min 393,5 kJ. Nah, jika reaksi pembakaran karbon ini bisa kita lakukan dengan dua tahap, maka reaksinya adalah tahap pertamanya karbon kita reaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Ini merupakan persamaan reaksi untuk delta H2-nya dengan harga delta H-nya sama dengan min 110,5 kJ. Sedangkan tahap keduanya, karbon monoksida yang dihasilkan pada tahap pertama tadi, kita reaksikan kembali dengan gas oksigen, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ini merupakan delta H3-nya dengan harga delta H-nya sama dengan min 283 kJ. Nah, tahapan pertama dan tahapan kedua pada reaksi tersebut kita jumlahkan untuk kita mendapatkan karbon ditambah oksigen dan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, jika kita mendapatkan harga delta H1-nya, maka harga delta H2 kita jumlahkan dengan harga delta H3, nanti akan kita dapatkan harga delta H1-nya sama dengan min 393,5 kJ. Nah, ini hasil delta H-nya sama dengan harga delta H yang kita lakukan pada pembakaran karbon jika berlangsung dalam satu tahap. Mudah kan anak-anak? Persamaan reaksi tadi kita nyatakan dengan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Nah, perhatikan ini diagram siklusnya. Pada listasan pertamanya, persamaan reaksinya karbon direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, persamaan reaksi yang setaranya kita nyatakan dengan 2 mol gas karbon dioksida. Dengan harga delta H1-nya sama dengan min 788 kJ. Persamaan yang pertamanya, karbon ditambah gas oksigen ini merupakan keadaan awalnya. Sedangkan hasilnya, gas karbon dioksida ini merupakan keadaan akhirnya. Jika kita nyatakan dia sebagai diagram siklus, maka kita bisa membuatnya seperti gambar seperti ini. Jika kita nyatakan dia dengan diagram siklus, maka kita bisa buatnya seperti gambar berikut ini. Jika karbon direaksikan dengan gas oksigen, nanti akan menghasilkan karbon monoksida. Dengan harga delta H2-nya sama dengan min 222 kJ. Ingat ya anak-anak, ini harga delta H2-nya min 222 kJ ini
harga karbon monoksidanya dalam keadaan 2 mol. Nah, kemudian ini kita nyatakan sebagai lintasan yang keduanya di dalam diagram siklus tersebut. Nah, jika karbon monoksida yang kita hasilkan tadi kita reaksikan kembali dengan gas oksigen, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida. Ini kita nyatakan dengan harga delta H3-nya sama dengan min 566 kJ. Yang kita dapatkan adalah dalam keadaan 2 mol karbon dioksida. Oke, kita akan melanjutkan dengan contoh soal pada penentuan harga delta H dengan menggunakan hukum Hess. Coba perhatikan soal berikut ini. Jika diketahui data ada 3 tahapan reaksi untuk menghasilkan 1 tahapan reaksi dari reaksi gas etena dengan gas fluor yang akan menghasilkan gas karbon tetrafluorida dengan gas hidrogen fluorida, kita akan menentukan harga delta H-nya, maka data yang diketahui terdiri dari 3 tahapan reaksi. Tahapan yang pertama reaksinya adalah gas hidrogen, kita reaksikan dengan gas fluor, akan menghasilkan 2 mol gas hidrogen fluorida dengan harga delta H min 537 kJ. Untuk tahapan yang kedua, karbon kita reaksikan dengan 2 mol gas fluor akan menghasilkan 1 mol gas karbon tetrafluorida dengan harga delta H sama dengan min 680 kJ. Pada tahapan ketiga, direaksikan 2 mol karbon dengan 2 mol gas hidrogen yang akan menghasilkan 1 mol gas etena dengan harga delta H sama dengan positif 52,3 kJ. Nah, dari 3 tahapan reaksi ini, kita akan menentukan harga delta H reaksi dari 1 mol gas etena direaksikan dengan 6 mol gas fluor yang menghasilkan 2 mol gas karbon tetrafluorida dengan 4 mol gas hidrogen fluorida. Nah, bagaimanakah harga delta H-nya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Untuk menentukan perubahan delta H reaksi pada reaksi yang keempat ini, kita dapat menentukan dengan menyusun reaksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga penjumlahannya sama dengan persamaan reaksi yang keempat. Oke, ini cara-caranya. Untuk reaksi yang pertama, yang harus kita lakukan, perhatikan gas hidrogen fluorida yang terdapat pada reaksi yang pertama. Karena koefisien reaksi gas hidrogen fluorida pada reaksi yang keempat adalah 4 mol, sedangkan pada reaksi yang pertama yang diketahui itu ada 2 mol, maka reaksi yang pertama ini harus kita kalikan dengan 2 agar kita mendapatkan 4 mol gas hidrogen fluorida pada reaksi yang ditanya. Sehingga reaksinya menjadi 2H2 ditambah 2F2 menghasilkan 4F2. Karena reaksinya kita kalikan 2, maka harga delta H-nya menjadi min 1074 kJ. Nah, selanjutnya untuk reaksi yang kedua, perhatikan untuk karbon tetrafluoridanya. Karena koefisien karbon tetrafluoridanya pada reaksi yang keempat adalah 2, maka koefisien reaksi pada reaksi yang kedua yang diketahui tersebut juga harus kita kalikan dengan 2. Sehingga reaksi kedua menjadi 2 karbon ditambah 4 F2 menghasilkan 2 F2.
dan harga delta H-nya menjadi min 1360 kJ. Untuk reaksi yang ketiga, perhatikan etenanya C2H4-nya. Koefisien pada C2H4 pada reaksi ketiga sudah sama dengan pada reaksi yang keempat. Tetapi coba kamu perhatikan, pada reaksi yang ketiga itu C2H4-nya berada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan pada reaksi yang keempat yang ditanya, C2H4-nya berada di sebelah kanan sebelum tanda panah. Karena itu, persamaan reaksi yang ketiga harus kita balikkan, sehingga C2H4-nya akan berada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah. Nah, ini menjadi persamaannya C2H4 menghasilkan 2C ditambah 2H2, dan harga delta H-nya, kalau di persamaan yang ketiga tadi sebelum kita balikkan itu harga delta H-nya positif, tapi setelah kita balikkan maka harga deltanya harus menjadi negatif, menjadi min 52,3 kJ. Nah, selanjutnya ketiga persamaan reaksi yang sudah kita susun tadi akan kita jumlahkan menjadi persamaan yang pertama 2H2 ditambah 2F2 menghasilkan 4HF dengan harga delta H-nya sama dengan min 1074 kJ. Persamaan reaksi yang kedua menjadi 2 karbon ditambah 4F2 menghasilkan 2CF4. Harga delta H-nya sama dengan min 1360 kJ. Dan persamaan yang ketiga menjadi C2H4 menghasilkan 2C ditambah 2H2. Harga delta H-nya sama dengan min 52,3 kJ. Nah, ini kita jumlahkan ketiga persamaan reaksi ini. Ada di persamaan yang pertama ada 2H2. Pada persamaan ketiga juga ada 2H2. Tapi persamaan yang pertama itu berada di sebelah kiri. Persamaan yang ketiga berada di sebelah kanan. Maka ini bisa kita matikan. Selanjutnya pada persamaan yang kedua ada 2 karbon berada di sebelah kiri. Sedangkan persamaan yang ketiga ada 2 karbon berada di sebelah kanan. Ini juga bisa kita matikan. Nah, selanjutnya pada persamaan pertama ada 2F2 berada di sebelah kiri. Persamaan kedua ada 4F2 berada sebelah kiri. Ini nggak bisa kita matikan, tapi kita jumlahkan menjadi 6F2. Nah, seterusnya setelah kita menjumlahkannya, maka kita akan mendapatkan persamaan reaksi C2H4 ditambah 6F2 menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF. Persamaan reaksinya sama kan dengan persamaan yang keempat yang ditanya tadi kan anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya harga delta H-nya tadi yang pertama, reaksi pertama, harga delta H reaksi kedua, harga delta reaksi ketiga kita jumlahkan, maka kita peroleh harga delta H-nya sama dengan min 2486,3 kJ. Nah, begitulah anak-anak caranya menentukan harga delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Mudah kan? Oke. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan soal latihan dari, perhatikan 2 soal ini. Soal yang pertama, karbon direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan karbon oksida dengan harga delta H sama dengan min 635,5 kJ. Persamaan yang kedua, karbon ditambah 1 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida menghasilkan dengan harga delta H sama dengan min 393,5 kJ.
Selanjutnya pada persamaan yang ketiga, ada kalsium direaksikan dengan karbon, direaksikan dengan 1,5 oksigen, menghasilkan 1 mol kalsium karbonat. Dengan harga delta H-nya sama dengan min 1207,1 kJ. Nah, pertanyaannya, hitunglah delta H reaksi untuk persamaan reaksi kalsium oksida ditambah gas karbon dioksida menghasilkan 1 mol kalsium karbonat. Nah, ketiga persamaan reaksi yang diketahui tadi, kamu olah terlebih dahulu untuk menghasilkan persamaan reaksi yang ditanya. Itu untuk latihan yang pertama. Untuk latihan kedua, di sini ada gas belerang dioksida dapat dibuat menurut persamaan reaksi gas hidrogen sulfida ditambah 1,5 gas oksigen menghasilkan 1 mol belerang dioksida ditambah air. Ini adalah persamaan reaksi yang ditanya. Sedangkan persamaan reaksi yang diketahui, maka reaksi yang pertamanya adalah gas hidrogen ditambah belerang menghasilkan gas hidrogen sulfida dengan harga delta H sama dengan min 20,1 kJ per mol. Persamaan yang keduanya, gas belerang dioksida terurai menghasilkan belerang ditambah gas oksigen dengan harga delta H 296,8 kJ. Persamaan reaksi yang ketiga, air terurai menjadi gas hidrogen dan setengah gas oksigen dengan harga delta H sama dengan min 284,8 kJ. Itu adalah persamaan reaksi yang harus kamu olah untuk kamu menentukan persamaan reaksi yang ditanya, yaitu gas H2S ditambah 1,5 gas oksigen menghasilkan gas belerang dioksida ditambah air. Ini adalah persamaan reaksi yang ditanya yang harus kamu dapatkan dari 3 persamaan reaksi yang diketahui tadi. Bagaimana anak-anak? Ibu berharap kalian tetap semangat belajarnya. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.